Pemprov Gorontalo gelar adat Tenggeamo tetapkan 1 Ramadan. Giliran Kapgor didatangi Pencagup Gorontalo untuk safari Ramadan. Pembangunan Bendungan Bulango Ulu ditargetkan selesai akhir tahun ini. Pencagup Gorontalo dukung pelaksanaan Bazar Ramadan 2024. Lepas sambut Pangdam 13 Merdeka dihadiri Pencagup Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar adat Tenggeamo untuk menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Adat sebagai pemberitahuan dari lembaga adat pemerintah daerah kepada seluruh umat muslim berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia ini digelar di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada 10 Maret 2024. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar adat Tenggeamo untuk menetapkan 1 Ramadan 1945 Hijriah. Adat sebagai pemberitahuan resmi lembaga adat pemerintah daerah kepada umat muslim dengan mengacu pada hasil sidang isbat Kementerian Agama RI ini digelar di Rumah Jabatan Gubernur Kota Gorontalo pada Minggu malam 10 Maret 2024. Berdasarkan hasil sidang isbat, Kementerian Agama RI menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Hal ini sesuai hisab posisi hilal di seluruh Indonesia yang belum masuk kriteria minimum tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, yakni minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,9 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim saat memberikan sambutan menyampaikan, selama bulan Ramadan pemerintah diminta untuk hadir di tengah masyarakat, terlebih dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat pada hari besar keagamaan seperti Ramadan hingga Idul Fitri. Tak lupa atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, Sofyan juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat. Ia mengajak masyarakat agar menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan memperbanyak amalan. Kita di bulan suci Ramadan ini dengan baik, mudah-mudahan semua amalan ini bisa kita lakukan dan mendapatkan ganjaran pahala insya Allah sampai dengan akhir bulan Ramadan nanti. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan bantuan dana hibah untuk perbaikan Masjid Baitur Rahman Kabupaten Gorontalo. Dana hibah senilai 50 juta rupiah ini diserahkan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya secara simbolis kepada Takmirul Masjid Baitur Rahman Kabupaten Gorontalo di sela-sela pelaksanaan Safari Ramadan Rabu 13 Maret 2024. Pelaksanaan Safari Ramadan untuk sholat Isya dan Tarawih berjamaah yang ketiga menjadi giliran Kabupaten Gorontalo disambangi penjabat Gubernur Ismail Pakaya dan jajaran pimpinan OPD pada Rabu 13 Maret 2024. Setelah 2 malam sebelumnya, Pencagup yang juga didampingi istri ini melaksanakannya di wilayah Kota Gorontalo dan Bone Bolango.
Pada safari Ramadan kali ini, pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan bantuan dana hibah untuk perbaikan Masjid Baitur Rahman Limboto. Dana hibah senilai 50 juta rupiah ini diserahkan Penjagup Ismail Pakaya secara simbolis kepada Takmirul Masjid Baitur Rahman di sela-sela pelaksanaan safari Ramadan. Atas bantuan tersebut, Bupati Gorontalo Nelson Pumalingo berterima kasih kepada Pemprov Gorontalo. Menurutnya, selama ini Masjid Agung Baitur Rahman jarang sekali mendapat bantuan, sehingganya bantuan ini sangat diapresiasi. Sementara itu, Penjagup Ismail menaruh harapan besar kepada Takmirul Masjid Baitur Rahman untuk melakukan pembenahan apa saja yang dibutuhkan di masjid ini. Meskipun bantuan yang diserahkan tidak cukup besar, pihaknya berharap Masjid Agung yang berada tepat di samping Menara Keagungan Limboto ini akan tetap menjadi salah satu ikon Kabupaten Gorontalo. Saya yakin 50 juta itu tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Kemampuan pemerintah provinsi hanya sebesar itu, dan tentu kita berharap tidak hanya pemerintah, tapi juga dari Bapak Ibu jemaah sekalian, mari kita makmurkan masjid ini, dan insya Allah kita diberi pahala setimpal sebesar amal ibadah yang kita perbuat. Pembangunan Bendungan Bulango Ulu ditargetkan akan selesai di akhir tahun 2024 ini. Hal ini dipastikan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya saat meninjau pekerjaan proyek strategis nasional ini yang berada di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Sabtu 16 Maret 2024. Pembangunan Bendungan Bulango Ulu ditargetkan akan selesai akhir tahun 2024. Hal itu dipastikan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya saat meninjau pekerjaan proyek strategis nasional atau PSN di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Sabtu 16 Maret 2024. Lebih lanjut, Ismail menjelaskan pekerjaan proyek yang sedang dilaksanakan saat ini masih terdapat beberapa bidang tanah yang harus dibebaskan. Bidang tanah tersebut sudah dipilah menjadi beberapa bagian. Sebagian dana pembebasannya sudah dititip di pengadilan, ada yang sedang dalam pengajuan, serta dalam tahap penyelesaian. Dari sebagian bidang tanah itu ada yang merupakan milik pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu SMA Negeri 1 Bulango Ulu, dan ada pula SMP dan SD milik pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Terhadap fasilitas pendidikan tersebut, Penjagup Ismail telah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk mencari lahan yang menjadi lokasi pembangunan gedung sekolah yang baru. Berdasarkan progres pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bulango Ulu, jumlah kebutuhan tanah mencapai 1.723 bidang dengan luas 1.196 hektar. Dari jumlah itu yang sudah dibayarkan sebanyak 1.161 bidang atau seluas 781 hektar. Pada peninjauan tersebut, Penjagup Gorontalo turut didampingi oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, Parlinggoman Simanungkalit, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Hari ini kami hadir langsung di lokasi proyek
strategis nasional Bulang Hulu, Bendung Bulang Hulu, dan dari hasil kunjungan saya pada sore hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama, rencana penyelesaian Bendung Bulang Hulu ini kita harapkan di akhir tahun 2024, dan jika memungkinkan pekerjaan lapangan juga kita tidak bisa hitung, apalagi ada musim hujan dan lain-lain. Itu kita targetkan akan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mendukung penuh pelaksanaan Bazar Ramadan. Acara yang diselenggarakan Galeri UMKM Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Sabtu 16 Maret 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan pada UMKM. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mendukung penuh pelaksanaan Bazar Ramadan. Acara yang diselenggarakan di Galeri UMKM Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo pada Jumat 16 Maret 2024 ini bertujuan meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Tema yang diusung adalah indahnya kebersamaan Ramadan. Ismail menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pembinaan yang diberikan kepada UMKM di Provinsi Gorontalo. Diharapkan dengan tersosialisasinya acara bazar ini, omsetnya dapat meningkat dari sebelumnya sekitar 700 juta rupiah menjadi lebih tinggi. Selain itu, Bank Indonesia juga diminta melakukan operasi bazar guna menstabilkan harga beras selama bulan Ramadan. Ucapkan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo yang terutama untuk binaan. Jika hari ini binaannya mencapai 150 UMKM, maka tentu kita berharap yang menjadi binaan ini bisa kata Pak Kiai tadi bisa naik kelas, tidak lagi usaha mikro kecil, tapi bisa jadi menengah, yang menengah bisa jadi besar, dan berlanjut berganti dengan usaha mikro yang lain. Ini sudah banyak program yang diberikan baik oleh Bank Indonesia, oleh pemerintah daerah. Bazar Ramadan yang diadakan di Bank Indonesia menyediakan beragam produk UMKM, mulai dari olahan pangan, fashion, kerajinan, dan takjil. Dengan menyediakan tempat yang terpusat untuk produk-produk UMKM, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk tersebut dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dalam konteks Bazar Ramadan, belanja di Bank Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM di Gorontalo. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini. Ismail juga menyoroti pentingnya disertifikasi produk UMKM yang ditawarkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat bulan Ramadan. Belanja di Bazar Ramadan Bank Indonesia tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga membantu mengembangkan potensi UMKM di Gorontalo. Seluruh pihak diharapkan untuk terus memberikan dukungan
dan partisipasi dalam kegiatan pembinaan UMKM di Gorontalo, sehingga ekonomi lokal dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Happy keren, hebat, keren, alhamdulillah. Acara lepas sambut Panglima Komando Daerah Militer 13 Merdeka dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di Makodam 13, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis 14 Maret 2024. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan segenap tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara lepas sambut Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 13 Merdeka dihadiri oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bertempat di Makodam 13 Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis 14 Maret 2024. Lepas sambut Pangdam 13 Merdeka dilakukan dari pejabat lama Maijen TNI Legowo WR Jatmiko kepada pejabat baru Maijen TNI Chandra Wijaya. Maijen Legowo selanjutnya akan bertugas sebagai Pasahli TK2 Kasat Bitbanusia, sementara Maijen Chandra sebelumnya menjabat Danpus Senar Hanut. Lulusan Akmil 1988 itu berpesan kepada suksesornya untuk melanjutkan kerja-kerja baik dan meningkatkan segala sesuatu yang masih kurang. Ia menyebut wilayah kerja Kodam 13 Merdeka sangat luas dan kompleks, yakni mencakup Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Tadi saya sampaikan kepada seluruh prajurit, Pak Jokowi datang, saya diberi perintah, Pak Pangdam, wilayahnya luas ya. Ternyata betul apa kata Presiden. Saya harus menguasai wilayah. Karena apa? Diuji. Sementara itu Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Chandra Wijaya berharap kehadirannya dapat diterima dan didukung untuk semua pihak. Ia berharap dukungan dan kerjasama dari para kepala daerah dan Forkopimda. Tanpa bantuan dan kerjasama dari bapak-bapak sekalian, mustahil bagi kami sekeluarga untuk bisa melaksanakan tanggung jawab yang demikian besar di Kodam 13 Merdeka ini. Tentu kita ingin tetap bekerja sama, berkolaborasi, dan sinergi untuk membangun daerah dan kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Kehadiran penjagup Ismail ditemani istri Vima Agustina dan sejumlah unsur Forkopimda, yakni Ketua DPRD Paris R.A. Yusuf dan Rem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Yoyok Sulistiono dan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Puji Prasetyanto.